Video ini tidak disponsori oleh Remnot, tapi kalau Remnot mau sponsorin, seperti biasa kita open. Jadi di video ini aku akan bahas tentang Remnot sesuai dengan permintaan salah satu teman kita, yaitu Anjani Puspa. Jadi Remnot ini sebenarnya mirip-mirip dengan Notion ya. Mereka ini adalah aplikasi dimana kita bisa bikin catatan di sini. Nah, tapi kalau Remnot ini aku ngelihatnya lebih dispesifikkan untuk pelajar. Karena fitur utamanya salah satunya adalah ini ya. Ini namanya adalah Space Repetition Flashcard. Jadi kita bisa bikin pertanyaan dan jawaban. Nanti secara random Remnot ini akan mempop up pertanyaan dan jawaban yang telah kita bikin ini. Nah, nanti akan kita jelaskan. Jadi video ini akan aku bagi jadi dua bagian. Bagian pertama itu aku akan jelaskan fitur-fitur yang ada pada Remnot. Nah, bagian kedua kita akan lebih ke fungsi aplikatifnya, yaitu kita bakal coba bikin catatan pelajaran di sini gitu. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Iya. Oke, jadi ini adalah tampilan dokumennya. Dokumen-dokumen yang kita buat ini akan masuk ke dalam sini. Kalau kita pengen bikin dokumen baru, kita bisa tinggal klik di sini aja, nanti akan ada dokumen baru. Nah, kalau kita pengen masukin daftar ke yang bagian pin atau finish, kita tinggal checklist ini. Jadi misalkan ini welcome to Remnot gitu ya. Kita checklist yang finishnya. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, kalau kita checklist ke yang pin, dia akan muncul di sini. Kalau dua-duanya nggak bisa ya. Oke. Kita hilangkan bisa. Nah, kita langsung aja coba buka yang welcome to Remnot. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi guys, titik-titik ini itu disebut dengan rem. Dan kita bisa nulis apa aja di sini. Misalkan ya halo. Nah, ini kan ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya abu-abu gitu. Kita bisa bikin warna, caranya tinggal kita klik 3 di sini. Tuh. Kita tinggal bisa pilih nih warnanya apa. Misalkan warnanya merah gitu. Oke, merah. Merah putih, iya. Nah, rem ini bisa kita geser ke kanan, bisa kita geser ke kiri gitu. Cara gesernya kita tinggal klik tab, nanti dia akan ke kanan. Nah, kalau kita pengen geser ke kiri, kita tinggal shift plus tab, nanti dia akan ke kiri. Oke. Kalau kita pengen bikin rem baru, kita tinggal klik enter. Tapi gak usah deh, biarin jadi merah putih ya. Indonesia tercinta. Walaupun lagi masa begini, kita harus tetap cinta tanah air guys. Siap. Nah, kita juga bisa bikin yang tadi aku udah bilang tuh, space repetition flashcard. Caranya itu adalah dengan bikin titik 2 di sini. Jadi bagian kirinya itu kita bikin pertanyaan, bagian kanannya kita bikin jawaban. Nih contohnya gini. Contohnya adalah siapakah penemu lampu? Misalkan gitu pertanyaannya. Nah, kalau kita pengen bikin jadi flashcard, kita kasih titik 2. Nah, nanti dia otomatis gini. Misalkan jawabannya adalah Thomas Alva Edison, misalkan gitu. Nah, ini akan jadi flashcard. Taunya gimana? Taunya kita bisa klik di sini. Tuh, nanti akan muncul ini adalah card ya. Nah, di sini kan ada backward, and forward, non. Ini maksudnya apa? Nah, kalau forward, nanti dia akan muncul itu gini, yang kirinya sebagai pertanyaan, yang kanannya sebagai jawaban. Kalau misalkan backward, nanti yang kirinya sebagai jawaban, yang kanannya sebagai pertanyaan. Nah, kita kan nggak mau nih, jadi kita bikin forward aja. Nah, gimana kalau jawabannya banyak gitu? Misalkan urutan planet-planet gitu, planet-planet. Urutan planet-planet. Iya. Ini kan jawabannya banyak gitu. Kita jangan langsung nulis di sini, tapi kita ubah dulu nih jadi multiple line. Nah, nanti dia akan ada garis begini. Jadi jawaban kita itu ditulis di yang ada garis ininya. Misalkan gini ya. Urutan planet-planet itu kan Merkurius,
Venus. Nah, jadi selama ada ini nanti akan terhitung sebagai jawaban gitu guys. Venus, bumi, apalagi sih? Mars ya, Mars. Habis itu, nah kesana-sananya aku lupa cuy, nah jadi pokoknya mah itu ya, pokoknya itu. Nah, cara ngeceknya gimana? Klik lagi yang ini bisa. Oke, kita bisa klik yang ini, nanti ini akan muncul sebagai pertanyaan, ini akan muncul sebagai jawaban. Kita bisa show answer. Nah, jadi begitu. Itu cara gimana untuk buat repetition flashcard. Nah, ada lagi. Ini kenapa warnanya biru gitu kan? Kayaknya ada sesuatu di sini. Ya, ini disebut dengan portal, guys. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya kita, nah kalau kayak gini, ini masih dalam masuk jawaban sini. Jadi kita jangan nulis di sini, kita ke bawahnya lagi. Nah, baru ini lepas dari planet. Oke. Nah, cara bikin portal gimana? Cara bikin portal kita slash dulu, habis itu kita ketik portal. Add portal. Nah, ini kan udah sama nih biru gini. Jadi portal itu tadi ini kan kita ada dokumen-dokumen di sini ya kan. Jadi kalau kita pengen menghubungkan antara dokumen ini dengan dokumen lain, kita pakai portal. Jadi kita bisa, misalkan tadi ada dokumen apa ya namanya, reading list gitu. Reading list. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi misalkan kalau ini kita klik, nanti kita akan muncul ke reading list. Begitu. Oke. Lanjut. Habis itu apa lagi? Nah, sekarang adalah editor fitur editor. Kita bisa bikin reference gini. Jadi ini jadi jembatan juga, sama seperti portal. Cuman ini kita bisa nambahin teks-teks nih di sebelumnya, di kirinya bisa, di setelahnya juga bisa. Caranya gimana? Caranya kita kasih tanda kurung 2 kali, kurung siku 2 kali. Misalkan gini. Ini adalah daftar bacaanku. Oke. Bacaanku. Kita kasih kurung 2 kali. Oke. Baru kita klik reading list. Oke. Selain itu kita juga bisa bikin latex. Latex ini buat kita bikin persamaan-persamaan, ya persamaan matematis, gitu ya, bikin integral, pecahan dan segala macam. Caranya kita ketikkan $2 kali. $2 kali, coba ya, $2 kali. Nah, ini akan ada tempat buat kita nulis latexnya. Misalkan kita pengen nulis integral dari A ke B integral fx terhadap dx. Nanti kan muncul kayak gini, keren kan? Keren. Jadi mirip-mirip dengan Notion lah. Nah, ini juga kita bisa tambahkan tag dengan kita ketikkan apa nih? Apa sih namanya? Tanda pagar ya, tanda pagar 2 kali. Tanda pagar. Misalkan ini kita ketikkan jadi integral. Jadi kalau kita bikin tag gini, nanti semua rem ini kan rem. Semua rem yang mengandung tag integral itu akan dikumpulkan jadi satu di sini tuh. Satu rem punya tag integral. Nanti kalau misalkan punya 10 rem, nanti akan muncul semua di sini sepertinya. Oke. Setelah itu apa lagi? Tanggal. Kita bisa bikin tanggal dengan ngetik ini. Oke. Tanda apa sih namanya tuh? Apa sih ini namanya tuh ya? Tanda seru ya, tanda seru. Oke, tanda seru 2 kali. Oke, muncul kalendernya. Misalkan tanggal 20. Tanggal 20 aku ulang tahun, atau aku pengen jalan-jalan gitu. Iya, pengen jalan-jalan kalau COVID-nya sudah selesai. Oke, bisa. Ini latex udah tadi ya. Add image or link by pasting in their URL. Nah ya, buat nambahin image, gambar, kita harus login dulu. Tapi sekarang kan kita belum login ya, jadi nanti kita lewat dulu. Mungkin di sesi selanjutnya kita akan coba masukin image. Nah, habis itu bikin to do list dengan cara /to do. Nih, to do. Nah, nanti akan muncul kotak gini.
kita bisa ngetik apa aja di kotak ini, misalkan to-do list ya, aku misalkan mau belajar ya, mau belajar, mau bikin video ya, bikin video, maunya aja sih mau makan misalkan gitu. Nanti kalau kita udah tinggal, kalau kita klik ini nanti akan kecoret, nih kecoret, nih kecoret. Nah kalau kalian bikin kalau kalian lihat video Notionku ini, aku manfaatin to do listnya ini buat bikin daily activity ya. Jadi aku mau ngapain aja hari ini, habis itu rencananya oh ada apa aja, ini aku pakai ini. Jadi kalau misalkan udah selesai bisa langsung dicoret gitu. Oke. Nah kalian bisa format ini dengan klik yang titik 3 ini. Kalian bisa ya ganti jadi header, bisa kalian ya header 1, header 2, header 3. Jadi semakin tinggi itu semakin kecil nanti hurufnya. Ini header 2 makin kecil kan, header 3 ya makin kecil lagi gitu. Kalau P jadi paragraf biasa dia. Oke. Kalian juga bisa kasih warna, di warna biru, di warna kuning, hijau, dan sesuka kalian gitu guys. Jadi begitu guys. Nah ada lagi nih portal ya, kita udah belajar bikin portal tadi. Nah habis itu ini kan remnya itu bentuknya kayak apa ya, hierarki gini kan. Kalau kita pengen biar lebih simple, kita bisa kita sembunyikan lah istilahnya dengan ngeklik yang ikon segitiga ini, dan nanti akan sembunyi itu kan. Nah sembunyi dia, aduh takut. Ini juga bisa yang ini, nanti dia akan sembunyi. Oke, jadi itu mungkin fitur-fitur dasarnya dari Remnote ini. Untuk selanjutnya kita akan coba sign in, masuk, kita akan masuk dan kita akan coba bikin dokumen buat mata pelajaranku. Oke. Oke, sekarang lagi loading, kita tunggu aja loadingnya. Dan ini masih dalam tahap development sih guys. Jadi aku banyak nemuin bug-bug di Remnote ini. Ya kita wajarkan aja lah. Dan ini sebenarnya belum ada aplikasi desktopnya. Jadi kalau pengen kita ngakses harus dari web ya. Harus buka situsnya remnote.io. Dan juga belum ada versi Android udah ada tadi aku ngeliat ya, cuman untuk pas aku nyoba itu nggak bisa. Jadi pas nyoba itu kayak ada layar putih aja, nggak bisa kebuka apa-apa gitu. Ya udah kita, kalau loadingnya lambat banget, kita refresh aja coba. Wah ini kok tidak mau. Oke. Nah ini yang akan muncul pertama kali ketika kalian baru login dan belum punya apa-apa, belum punya dokumen apa-apa. Jadi kalau kalian pengen bikin dokumen, kita klik new aja. Nah ini sebenarnya aku tuh kurang, dokumen, masuk lagi. Sebenarnya kurang apa ya? Ini kalau kalian pengen netapkan di sini bisa klik yang ini. Sebenarnya kurang, ini kan di tengah-tengah gini ya. Jadi yang ini masih kosong. Nah, ini bisa kita pindahkan ke sini. Caranya gimana? Kita klik di setting, di interface, kita bisa full width. Nah, nanti dia akan muncul ke sini nih, ke kiri mentoknya gitu kan. Nah, kalian juga bisa pakai dark mode gitu ya, barangkali aduh terlalu silau ini kalau pakai mode terang. Oke, kita pakai dark mode bisa. Atau kalau kalian mikirnya aduh pakai dark mode ini terlalu gelap untuk masa depanku yang terang. Aduh, siap, bisa. Mode terang bisa. Oke. Jadi itu terserah ya, prefer pribadi sendiri-sendiri. Nah, di kesempatan ini aku coba bikin catatan biologiku tentang materi genetik, coba ya. Materi genetik. Ini materi kelas 12 ini. Jadi kan ada DNA dan RNA. Oke. Jadi aku akan bikin headernya dulu 2. Pertama buat DNA, habis itu buat RNA.
Kita akan coba ubah jadi header 1. Bisa kalian ubah dari sini, bisa dari sini juga bisa ubahnya header 2. Oke, jadi DNA ini aku mau bikin langsung aja deh singkatan dari apa gitu ya, misalkan singkatan DNA singkatan dari, tapi aku pengen bikin ini sebagai flashcard. Jadi kita kasih ini 2 singkatan dari deoksi. Ini aku bukan yang paham banget di biologi, jadi aku cuman nontonin bikin catatannya aja gitu, bukan buat ngajarin biologi di sini guys. Oke, jadi barangkali ada salah-salah mohon dimaafkan lah ya. Oke, lanjut. Deoksi ribo dipisah nggak sih ya, nucleic acid kayaknya dipisah ya gini atau di gini ya. Nah, nggak tahu lah, coba aja. DNA singkatan dari deoksiribonukleik acid. Oke, kita pengen forward aja ininya, forward. Habis itu apa lagi ya, DNA tersusun dari apa gitu ya. DNA tersusun dari monomer bernama, misalkan monomernya adalah nukleotida, ya nggak sih? Nukleotida bener nggak sih? Aku nggak terlalu ngerti ya guys. Ntar aku cek dulu catatanku. Ntar DNA ya, nukleotida monomernya. Habis itu pengen nulis bahasa nitrogen yang ada di DNA. Nah, untuk ini aku pengen bikin kayak multiple lines gitu. Jadi ada adenin, habis itu ada tiamin, ada H-nya kayaknya, ada H-nya. Sitosinin. Gini aja deh. Sitosinin, S-nya besar. Sama satunya guanin. Oke, di sini aku pengen nambahin gambar. Jadi aku udah nyiapin gambarnya tuh buat bahasa nitrogen. Jadi kita langsung salin aja, salin. Nah, kita bisa paste, langsung tempel di sini. Kok error ya? Bentar. Salin. Oke, jadi aku nggak tahu kenapa. Jadi tadi nggak bisa. Ini gambar ya. Nah, coba kita dari Google aja deh gambarnya ya. Kita salin gambar, habis itu kita tempel. Ya, loading. Aku nggak tahu kenapa tadi dari lokal ini nggak bisa ya, tapi dari Google bisa nih kelihatannya. Adalah kita dari Google aja. Cuman masalahnya ya copyright sih, kita nggak tahu ya. Ya semoga aja nggak kena copyright lah. Sumbernya dari, ada sumbernya, US National Library of Medicine. Oke. Sekalian yang RNA aja deh, RNA molekul. RNA. Sekalian yang RNA, di mana ya RNA? Itu dua-duanya aja nih. Gambar. Nggak jadi. Oke. Nah, ini yang DNA dan RNA-nya aku taruh di sini coba. Oke, ini gedean nggak ya? Kecilin. Iya, oke. Jadi ini nggak masuk ke yang kuis ini ya. Kalau kita pengen ngecek, kita bisa ke sini, show answer. Nah, dia nggak masuk, dia sendiri. Atau taruh di atasnya aja deh. Nah, ini. Oke. Apalagi ya yang mau dimasukin? Nah, fungsinya, fungsi. Nah, bentar. Fungsi DNA. Kita masuk ke multiple lines lagi. Fungsinya sebagai kode genetik. Ya nggak sih? Kode genetik ya. Genetik. Habis itu apa lagi? Ya sih sebagai kode genetik ya, bener. Kayaknya udah ini aja deh. Yuk kita ubah aja deh, jangan multiple. Aduh, baik lagi.
Jangan multiple, kita jadi plain aja sebagai kode genetik. Wait, kita cut taruh di sini. Oke, kode genetik. Oke, sekarang kita ke yang RNA-nya. Nah, ini udah ada nih gambarnya ya. Cuman aku semoga nggak kena copyright lah, karena ini kan educational purpose ya kan. Iya. Semoga nggak kena, nggak apa-apa. Ya nanti kita taruhlah pembuatnya, sumber gambarnya kita taruhlah. Oke. Yang RNA. Coba kita cari gambarnya dulu yang RNA-nya aja, coba ada nggak? RNA-nya aja. Oke, ini. Cuman ini aja deh. Ini molekulnya. Salin gambar, kita copy, tempel. Oke. Hanya kasih warna biar nggak boring. Warna apa ya? Warna kuning deh. Ininya warna hijau. Cocok nggak sih? Nggak cocok. Warna biru. Ya. Biru. Oke. Nah, ini udah RNA-nya sama kayak inilah. RNA singkatan dari, mungkin aku akan bakalan cepetin aja deh biar nggak terlalu lama ya. Oke, jadi ini adalah catatannya gitu ya. Habis itu aku pengen masukin video YouTube ya, yang bahas tentang DNA dan RNA. Oh, biasanya kalau belajar itu dari videonya apa sih namanya? Sister Amuba. DNA RNA ada nggak? Nah, ini DNA versus RNA. Iya. Aku pengen masukin ke sini. Coba video. Nah, ini ada insert video dari YouTube. Kita masukin linknya, insert. Oke. Kita kasih keterangan apa ya namanya keterangannya? Video referensi. Oke. Kita bold, kita kasih warna. Ya, oke, udah jadi guys. Oke, udah jadi. Kita jadiin header aja deh. Header 2. Oke, jadi catatan kita udah jadi. Ya, kelihatan tampilannya memang simple sih. Cuman misalkan kalian pengen nge-review gitu ya. Misalkan besok mau ulangan nih. Wah, aku butuh sebuah insight. Iya, kalian bisa practicing. Nah, nanti bakalan diacak gitu soal-soal yang udah kita buat di sini gitu ya. Flashcardnya. Caranya dengan practice this RAM in the document. Jadi kalian klik yang titik 3 ini, nah klik yang ini, with space repetition. Apa ya? Coba without aja, without. Nah, fungsi DNA apa ya? Misalkan kalian udah jawab, kalian bisa klik show answer. Nah, habis itu kalian bisa nge-review nih. Kalian tadi ngejawabnya gimana? Oh, misalkan gampang kok, mudah. Kalian bisa klik yang easy ini. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa susah, kalian bisa klik yang again, atau ini berdasarkan ke ini aja, ke apa, kesusahan menurut kalian seberapa susah gitu. Nah, nanti kalau kalian semakin kalian ngerasa susah, flashcard ini akan ditampilkan semakin sering gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa ini easy, wah ini easy gitu ya, nanti flashcard ini bakal jarang untuk ditampilin gitu dibandingkan yang lain. Jadi begitu guys, fitur utama dari RamNote ini. Tuh. Ini ada di queue juga, kalian bisa buka di queue. Kalau di queue ini nanti kalian bakal semua dokumen yang kalian buat, flashcardnya akan muncul di sini. Tapi kalau kalian pengen secara spesifik kayak tadi, kalian bisa klik yang di sini, yang di practice ini. Oke, jadi begitu kurang lebih fitur-fitur yang ada di RamNote. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga share supaya makin banyak teman-teman kita yang nonton dan makin banyak video ini membawa manfaat. Oke? I see you in the next video. Bye!